Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita akan sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan pujikan dari awalnya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkaulah Tuhan yang selalu menjawab.
Engkau mendengar seruan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 glory. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak, di mana pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan tema yang masih bersama, yaitu Kristus adalah kasih karunia. Berbicara tentang kasih karunia, keselamatan yang kita terima adalah bukti kasih karunia Tuhan atas kita. Dan kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kita kepada manusia, pada orang-orang yang dikasihinya. Dan berbicara tentang kasih karunia, terdapat inisiatif dari Allah, di mana ketika kita dulu jatuh di dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang renggang, terputus dari Allah. Dan karena kasih Allah kepada manusia, dan Allah pun mengerti bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, manusia tidak akan menerima kehidupan kekal dengan usahanya sendiri, maka Allah berinisiatif untuk mengadakan misi penyelamatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia sebagai korban penebusan pengganti dosa-dosa manusia. Dan itu Allah gunakan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Ini adalah suatu konsep penyelamatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, karena semua skenario itu berasal dari Allah. Allah yang punya inisiatif untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, lalu Allah sendiri yang merancangkan bagaimana cara supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam api neraka, supaya manusia tidak jatuh dengan hukuman kekal, supaya manusia boleh memperoleh kehidupan yang kekal dengan memberikan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia sebagai korban penebusan. Ini adalah suatu kasih karunia yang luar biasa yang kita terima sebagai manusia, di mana manusia yang berdosa ini tidak layak untuk menerima kasih karunia yang begitu besar, tetapi Allah melayakkan kita menerimanya. Ayat kita di bulan ini ada di Yohanes 3 ayat 16. Mari kita mau baca bersama-sama di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, kasih Allah yang luar biasa bagi kita semua, di mana karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Namun dalam ayat ini terdapat satu kunci yang harus kita lakukan sebagai orang tebusan, sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, yaitu percaya.
dalam ayat ini dikatakan kuncinya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti ada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Kristus. Maka bagi mereka yang percaya, kita mendapatkan privilege ini. Kita mendapatkan keselamatan yang kekal ini, yang seharusnya kita binasa, tapi kita menerima kehidupannya kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, maka mereka akan tetap binasa. Nah, dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat semua kasih Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kasih yang aktif, kasih yang Kristus berikan, kasih yang Allah berikan, itu semua berasal dari Allah, inisiatifnya Allah, tidak ada hasil perbuatan kita. Namun satu hal Bapak Ibu Saudara yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, seharusnya percaya kita adalah percaya yang juga aktif, iman yang aktif. Kita sebagai orang yang menerima tebusan itu, kita juga harus aktif dalam menjalankan iman percaya kita kepada Kristus. Supaya kasih karunia yang kita terima itu tidak menjadi percuma. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan itu bergerak aktif, mengerjakan keselamatan, mengerjakan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Kita mau baca bersama-sama di 2 Petrus 3 ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 ini dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia yang kita terima tidak sepantasnya hanya bersifat pasif, hanya diam saja. Tetapi di dalam kasih karunia kita harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Dalam iman kita kepada Tuhan. Semakin hari boleh semakin kuat. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam pengenalan akan Juru Selamat kita. Kita harus semakin belajar, semakin bertumbuh di dalam iman, semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi tidak serta-merta kita hanya terima, tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus mengerjakannya dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, supaya kehidupan kita kasih karunia yang sudah kita terima itu tidak menjadi kasih karunia yang diam, tetapi kasih karunia yang bertumbuh, kasih karunia yang menghasilkan buah, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kasih karunia diberikan, kita tidak melakukan apapun, kita hanya menerima. Tetapi ketika kita sudah menerimanya, kita harus mengerjakannya dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus menjadi Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Jadi kehidupan kita tidak akan digoyahkan oleh godaan-godaan yang ada di dunia ini. Iman kita kuat, iman percaya kita kuat akan pengorbanan Kristus. Kita sudah melihat Kristus begitu luar biasa, Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita pun harus mengerjakannya, sehingga kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus mengenal Kristus sebagaimana Kristus mengenal kita, sehingga kita tidak goyah mengalami setiap pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau belajar menjadi orang Kristen yang aktif, bukan orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang aktif, yang mengerjakan imannya dalam kasih karunia, yang mengerjakan pengenalannya akan Kristus dalam imannya. Terlebih dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan iman kita dengan aktif, maka kehidupan kita pun akan berbuah, menghasilkan buah untuk memberkati banyak orang, dan orang akan melihat orang Kristen itu beda. Yaitulah seharusnya kehidupan kita di mata dunia. Kita memiliki perbedaan dengan dunia karena kita menerima kasih karunia yang besar. Untuk itu kita juga harus mengerjakan
bertumbuh di dalamnya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang aktif, menjalankan kehidupan kami, menjalankan iman kami dalam kasih karunia Tuhan, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, supaya kami pun semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti hatinya Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami tidak akan digoyahkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, tapi semakin dunia ini membuat kami susah, membuat kami tersiksa, kami pun semakin percaya kepada Kristus, karena Kristus sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, sertai kami dalam menjalani hari-hari kami, dan kiranya kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.